Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenaga pendidik SMA Muhammadiyah 4 Depok yang dirahmati Allah. Di kesempatan siang hari ini saya ingin berbagi ilmu yang baru saya dapatkan. Jadi kalau ilmu harus dibagi-bagi supaya tidak mengendap di kita saja dan kita semakin punya ilmu yang bermanfaat. Tentang apa? Tentang sebuah media pembelajaran, sarana belajar online. Nah, kita masih online ya, masih pandemi, masih belajar dari rumah anak-anak kita menggunakan Google Classroom. Nah, pernah nggak Bapak Ibu memberikan tugas anak-anak untuk nonton video? Kadang-kadang itu menjadi solusi ini ya, solusi yang mudah gitu. Kita cari di YouTube. Terus kemudian ini cocok nih dengan pelajaran kita gitu, materinya kan kita ambil tautannya, kita kirim anak-anak suruh nonton deh video YouTube-nya. Habis itu setelah video YouTube-nya selesai ataupun di perintahnya dikasih perintah untuk menjawab soal-soal. Gitu kan ya kadang-kadang. Saya juga pernah begitu. Tapi ada pertanyaannya dari kita nih. Kira-kira anak-anak nonton gak ya? Jangan-jangan langsung ke soalnya kan gitu. Atau jangan-jangan kita sudah kasih video itu, lalu anak-anak nonton atau tidak kita nggak tahu gitu. Sehingga kemudian target kita untuk memberikan materi pembelajaran kadang-kadang nggak sampai. Nah, beberapa hari ini saya coba browsing, cari-cari informasi ya buat sekelas saya di kelas Muhammadiyahan, tapi juga bisa dipakai di kelas-kelas lain tentunya. Nah, ada sebuah aplikasi tambahan yang namanya adalah Edpuzzle. Edpuzzle ya. Jadi kalau Edpuzzle itu apa dan bagaimana? Nah, salah satu manfaat Edpuzzle itu adalah kita memberikan assignment kepada anak-anak berupa menonton video, baik itu video di YouTube dari orang lain ataupun video yang kita buat lalu kemudian kita upload di YouTube. Lalu kemudian diberikan soal di tengah-tengah mereka nonton YouTube itu atau di menit berapa sampai ke menit berapa, sampai pada akhirnya ada beberapa soal yang bisa kita berikan dan nanti ketahuan durasi mereka nonton, mereka menjawab soal atau tidak. Bahkan kalau soal-soalnya bersifat pilihan ganda itu secara otomatis ternilai oleh Edpuzzle. Jadi lebih enak kan? Ini kita sekarang kita belajar bersama di SMA Muhammadiyah 4 Depok supaya kita bisa bersama tumbuh bersama dan kita saling mensupport di antara kita untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada anak-anak kita. Oke, caranya yang pertama Bapak Ibu bisa browsing ya di di Google ya, Edpuzzle. Nah, ini sudah ada Edpuzzle. Nah, ini Edpuzzle ya, edpuzzle.com. Kita klik di sini. Nah, nanti dia akan diarahkan di sini ya. Ini saya udah masuk nih di kelas saya ini. Nah, ini sebagai contoh, ini kelas saya. Kelas saya itu kelas kemuhammadiyahan. Nah, kelas kemuhammadiyahan ini saya udah kasih tugas di kelas 10 IPA 1 dan IPS ya. Nah, ini ada anak yang sudah mengerjakan. Ada 7 jawaban yang sudah dijawab. Ini sebagai ini ya. Nah, ini ada 7 answer to grade. Ini ada 7 pertanyaan yang harus diberikan nilai. Ya, kita tinggal berikan nilai saja ini. Pertanyaan yang pertama ini misalkan ini. Nah, kalau menurut kita ini jawabannya betul, ya kita kasih centang aja di sini. Itu kalau mau kita berikan komen bisa kita komen. Ini misalkan ini salah ya. Ini salah, kita klik salah. Ini siapa pahlawan Nasional Muhammadiyah, Proklamator Soekarno dan Sudirman, betul. Ini sebutkan sama ya, betul.
Ini sebutkan 5 dari 10 tujuan. Nah, ini ya betul ya. Ini ada 5. Oke, betul. Ini juga betul. Nah, ini udah kita sudah memberikan nilai. Ini sebagai contoh. Nih, kemudian di gradebook itu artinya adalah buku nilai ya. Buku nilai itu ketahuan nih. Ini total skornya berapa? Kemudian total time spend dia menghabiskan melihat video kita itu berapa menit. Ini ada yang 42 menit. Kalau 0 second berarti dia belum. Ada yang sampai 1 jam juga ya, diulang-ulang mungkin. Ada yang 30 menit, 50 menit dan seterusnya. Ini sudah ada. Dan ini nanti bisa diekspor ke Excel ya, Excel insya Allah bisa. Ini export gradebook, kita ekspor ke Excel. Ini sudah ada nilainya. Bisa kita lihat seperti ini, tinggal nanti kita berikan nilai-nilainya. Nah, itu paling gambarannya seperti itu. Saya akan mulai dari awal ya, dari awal. Nah, Bapak Ibu yang belum mendaftar, jadi buka edpuzzle.com, kemudian di sign up. Nih, kemudian start using Edpuzzle, stop borrowing classes in their tracks. Nah, jadi kita menggunakan puzzle, menghilangkan kebosanan dan untuk melihat jalur mereka. Sini kita ambil I'm teachers ya, I'm teacher. Kemudian tinggal sign up with Google. Jadi sign up with Google dengan akun GSE Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti supaya terkoneksi dengan Google Classroom, supaya nambahin siswa kelas itu enggak satu-satu gitu, tapi langsung saja. Nah, ini tinggal sign in with Google, kemudian pilih akunnya. Misalkan di sini pakai akun yang baru ya, supaya nanti diajar kita tahu ini pakai akun ini aja. Nah, ini langsung akan tahu nih last name-nya, kemudian emailnya, tinggal passwordnya apa, misalkan passwordnya terserah lah. Ini referral ini adalah optional ya, nggak penting. Kemudian ini agree ya, kemudian create new account. Nah, ini kalau sudah begini berarti Bapak Ibu udah masuk ya. Nah, kemudian kita cari sekolah kita, your school or organization name. Kita tulis saja di sini SMA Muhammadiyah 4 Depok. Nah, udah ada kan? Iya, kita udah ada 2 guru, siapa? Fahli dan Fahli. Ini ada SMA yang lainnya, ada Wonosobo dan banyak macam yang pakai ya. Tapi baru sedikit guru-gurunya. Nah, ini kita klik lalu continue. Ini grade label, kita grade berapa? Ya, kita bisa kelas 10 sampai 12 ya. Kita pilih aja salah satu apa. Subjeknya apa? Ada art, computer science, economic, language, math, algebra, calculus. Nah, ini silakan dipilih nanti supaya apa? Supaya Bapak Ibu yang pelajaran-pelajaran umum itu bisa terkoneksi dengan so many resources from the others that you can use it. Music, physical education, all the religion. Nah, karena saya ke Muhammadiyah jadi other ya, other kemudian. Atau bisa juga pakai religion ya. But Muhammadiyah is not religion, it's only a movement. Jadi sebagai order saja. Oke, nah di sini kita bisa tambahkan. Nanti kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 10, tambahin kelas 10. Subjeknya juga misalkan sama ya, atau ngajar yang lain ya, ada pelajaran beda kan gitu. Sampai semua kelas yang Ibu ajari itu bisa dimasukkan. Oke. Setelah itu start teaching. Nah, start teaching. Nah, di sini ada nih Bu, Bapak Ibu, silakan please check your inbox and verify your account. Jadi Ibu buka atau Bapak buka emailnya, lalu kemudian bisa diverifikasi dengan cara mengklik saja. Ya, misalkan kita coba untuk membuka ya, membuka emailnya nih, emailnya di sini kita buka. Kita buka emailnya, nanti
Bapak Ibu bisa verifikasi ya di sini. Nah, emailnya kita buka nih. Di sini ada email masuk nih, tuh verify your email address. Oh, kita klik sini verify your email. Nah, ini kalau sudah ini berarti Bapak Ibu sudah terverifikasi. Lalu get started. Ya, kita mulai saja. Nah, di sini kan kelasnya ya, terus sekolahnya juga ada. Ini ada home, ada konten. Nah, ini saya kembali ke akun saya dulu ya. Akun sekolah ini and login. Ya, kalau nanti Bapak Ibu tinggal masuk saja I am teacher, kemudian sign with Google, kemudian use another account, you use your account like saya punya akun saya ya. Kemudian udah masuk, maka ini terkoneksi ya. My content kita apa saja yang kita ini kan. Ini ada home-nya ini adalah di sini bisa Bapak Ibu lihat nih beberapa materi-materi yang sudah ada di sini, tinggal bisa dipakai nanti Bapak Ibu yang sesuai dengan materinya tentunya ya. Kemudian kurikulum, kita mau pilih kurikulum yang mana, kita pakai high school ya. Ini 5 view content, ada special education. Ini bisa kita gunakan math, LA, English language ya. Fundamental language skill of reading, writing, speaking, all the other world languages. We can use Spanish, French, German, Chinese, Latin, Arabic nggak ada ya. Atau yang lainnya lah, social studies, student certificates. Ini bisa juga kita buatlah ini. Nah, kemudian kita tambahkan dulu kelas, yang tambahkan kelasnya, ini kelas. Tambahkan kelas, ini di sini ada my classes, di sini kelas-kelas yang sudah masuk ya, sudah ada semua nih. Saya ngajar di sini udah ada semua, kemudian kita tambahkan kelasnya, kita tambahkan. Nah, add a new class, ini manual nih. Nah, kita karena tadi loginnya pakai akun GSE, akun sekolah kita tinggal connect LMS classes. Ini connect learning management system class. Nah, di sini udah ada nih Google Classroom. Kita klik Google Classroom. Nah, nanti ada kelas-kelasnya tuh. Tinggal Bapak Ibu pilih kelas-kelas mana saja yang mau dimasukkan. Semuanya ada 7 kelas kita Bapak Ibu ya. Udah gitu, udah kita klik, kita import classes. Nah, nanti kelasnya itu udah ada di sini. Nanti ada nama-nama anak-anaknya, siapa aja nih yang ada do assignment, yang masih ada tugas, no due to date and class member. Ini ada class member nih. Nanti kalau Bapak Ibu udah masuk di sini, teachernya bukan hanya saya aja, tapi Ibu juga akan masuk. Di sini ada studentnya nih, udah ada semua nih, insyaallah udah ada semua. Demikian juga kelas berikutnya ada kelas membernya. Ini jadi lebih enak sudah ada studentnya kan gitu ya. Nah, gimana sekarang kita mau buat materi ya? Kita di sini kita klik konten. Nah, konten, kemudian kita pilih my content ya. Kemudian di sini kita bisa cari di YouTube ya, cari di YouTube. Atau misalkan Bapak Ibu buka YouTube ya. Kemudian Bapak Ibu cari materinya yang sesuai dengan apa yang mau disampaikan. Misalkan saya mau menyampaikan tentang Ki Bagus Hadikusumo. Nah, ini ada profil Ki Bagus, ada sejarah fakta Ki Bagus, ada pengajian. Ini aja nih Ki Bagus Hadikusumo. Ya, nanti kita tonton dulu Bu, pastikan bahwa video itu memang ini ya. Wah, ini ada iklannya. Main game terus. Nah, ini kan ada videonya nih gini ya, ada videonya ya. Nah ini kalau kita rasa dia cocok dengan materi kita,
Nah, kita tinggal ini aja, kita copy di sini. Oh, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, bro. Waduh, ini serem juga nih. Musiknya loh, ya kan? Wah, ini fakultas di mana nih? Kita kuliah. Wah, ini pemimpinan ya. Kita baca dulu ya tentang presentasikan. kalau misalkan gini kurang bagus, kita ganti aja lagi, cari yang lainnya, misalkan ini profil. Ya inilah, ini aja lah. Kita klik di sini, kemudian kita copy ya. Caranya kita blok, kemudian Ctrl C. Kemudian kita kembali ke Add Puzzle, kita klik di sini, kita klik Ctrl P. Ya, Raden Kaji Nur Hasim ini adalah seorang abdi dalam putihan atau pejabat Islam. Salah ya. Jakarta. Nah, apa nggak mau dia? Kita lihat dulu. Seperti umumnya santri, Ki Bagus mulai memperoleh pendidikan Misalkan agama atau kita tadi cari aja dah, misalkan dan beberapa kiai. Ki Bagus ya, dari sini dulu YouTube. Setelah tamat dari sekolah 3 tahun tingkat Nah, sekolah pakai dasar YouTube juga nih. atau dalam Jadi cari kalau tadi komen konten tuh ini Ki Bagus apa namanya kita bikin sendiri. Nih kalau ini sudah Jakarta. pakai YouTube, di sini kita klik ya. Pesantren ini Kemudian Ki kita Bagus pilih. mengkaji Hah? kitab-kitab fikih Ini. tasawuf. Nah, ini kita tutup. Nah, ini udah ada filmnya di sini, Bu. Kita putar sini. Ini putar bisa. Putar. Tuh, udah ada. Nah, di sini kita mau berikan apa namanya? Ki Bagus Hadikusumo. Kita mau Lahir berikan di Kampung Kauman dengan nama soal-soal. Hidayat. Jadi misalkan Putra ketiga udah dijelasin dari tuh oleh saudara videonya. Lalu Raden kita mau Kaji kasih Nur soal nih. adalah seorang abdi dalam putihan. Nah, ini kita atau tulis pejabat di sini Islam assign. di Keraton Yogyakarta. Ya. Sorry. Nah, di sini kita Seperti umumnya santri, Ki Bagus potong dulu ya. Sudah. Kemudian kita sini ada edit. Kita edit. Ya, kita edit. Kemudian di sini ada cut, dipotong kalau videonya mau dipotong. Ya, misalkan kita mau potong nih depannya, nggak usah ya tadi. Ya, nah, kita potong tuh bisa. Kemudian ya terserah mau dipotong atau tidak ya, ini bisa dipotong. Save time by cutting any section from the video that aren't relevant for your student. So we can cut the video because it's not relevant for our student. Jadi yang sesuai dengan materi kita bisa potong. Jadi bisa dipotong. Kemudian voice over itu kalau kita mau menambahkan suara ya. Tapi di sini biasanya kalau di YouTube itu voice over is now blocked to comply with YouTuber's term of service. Upload your own video to record voice over. Jadi kalau kita mengupload video kita sendiri, baru kita bisa menambahkan suara kita seperti ini. Nah, yang menarik di Add Puzzle itu adalah kita menambahkan question. Di sini ada multiple choice question, ada open-ended question dan note. Nah, kalau ini multiple choice ini jawaban isian singkat ataupun esai ya. Nah, ini kalau note kita mau tambahkan komen, sebuah audio atau juga menurut kita tuh penjelasannya kurang jelas gitu, kita bisa tambahkan dengan penjelasan seperti itu. Nah, misalkan yang pertama kita mau kasih note ya, kita kasih note. Di sini bisa misalkan kita tulis Ki Bagus Hadikusumo, hope the best to Muhammadiyah. Iya, oke. Kemudian bisa kita tambahkan voice over, ya. Di sini kita allow dulu ya, allow, yang berarti membolehkan. Ini udah terekam nih. Kita rekam misalkan, ini adalah video Ki Bagus Hadikusumo, bisa kamu tonton sampai habis ya, jangan sampai nggak habis. Oke, terima kasih. Nah itu, kemudian kita bisa save. Nah nanti di anak-anak itu ada komen kita ini.
Nah, komen kita sesuai dengan waktu kita tulis ya. Kemudian ini contohnya kita bisa yang berarti membolehkan. Ini udah terekam nih. Kita rekam misalkan ini adalah video kita rekam ya. Semua bisa kamu tonton sampai habis ya, jangan sampai nggak habis. Oke. Dan kita continue. Nanti video akan kita lanjutkan. Kita dengerin dulu. Karena ini video untuk anak-anak. Masa kita nggak dengerin cuman nyomot di YouTube aja terus kita kasihin gitu. Lahir di kampung Kauman dengan nama Raden Hidayat. Oke. Putra ketiga dari 5 bersaudara. Nah, tadi tuh ada informasi yang sudah diberikan. Ini sebagai singkat aja ya. Harusnya nanti mungkin panjang dulu. Nah, di sini tadi sudah disampaikan bahwa Ki Bagus adalah namanya Raden Hidayat, lahir di Kauman ya. Kita tulis saja pertanyaan di sini. Di manakah Ki Bagus dilahirkan? Ini mah contohnya aja Bapak Ibu ya. Di Arung Bingung di Jogja. Ini kita tambahin bisa Kauman Jogja ya. Nah ini kan yang benar adalah ini, kita klik di sini, klik. Nah ini benar, ini salah, kita save. Oke, kita save. Nah nanti dia akan ada pertanyaan seperti ini ketika video itu jalan, lalu ada pertanyaan. Oke, saya kira itu contohnya aja ya. Nanti bisa banyak pertanyaan, misalkan 10 lah gitu, jangan banyak-banyak sampai 100 pertanyaan, videonya 15 menit, janganlah 10 pertanyaan atau 5 pertanyaan cukup lah, nggak usah banyak-banyak. Oke, ini kita cukupkan sekarang sebagai contoh, lalu kita finish. Nah kita finish, maka ini kita bisa preview ya, kita bisa preview. Nah itu tadi kita sudah ini ya, sudah buatkan rekaman. Kita bisa, anak-anak bisa dengerin di sini ya, bisa dengerin sini, atau dia bisa rewatch atau skip ya. Kalau skip nanti dia nggak bisa jawab. Oke. Nah oke. Nih Bapak Ibu, Ki Bagus Hadikusumo lahir di kampung Kauman dengan nama Raden Hidayat. Oke, nanti putra ada pertanyaan lagi dari 5 bersaudara. Tuh ada pertanyaan. Nanti dia tinggal klik nih, Kauman misalkan gitu ya. Karena kita mempreview aja ya. Kemudian skip ya. Oke, nanti kalau misalkan mau berubah tinggal diedit lagi. Raden Kaji ini bisa edit lagi. Adalah seorang abdi dalam putihan atau pejabat Islam di Keraton Yogyakarta. Bisa edit, duplicate, share preview, delete, and public. Kalau assign itu berarti kita menugaskan. Menugaskan. Ini prevent skipping, dia nggak boleh men-skip ya, jadi dia bisa nonton terus gitu. Nah, dan ini kita mau asalkan ke kelas siapa ini gitu ya. Misalkan ke kelas 12, kelas 11 IPS, kita klik ya, kemudian kapan ini tanggal sampai kapan, misalkan sampai seminggu, kita save gitu. Ini udah nih. Lalu kemudian kita assign ya, atau later. Nah Bapak Ibu sekalian gitu. Bagus. Dari kelas add puzzle. Nanti kalau sudah itu akan terposting sendiri ke Google Classroom ya, ke Google Classroom kita, seperti misalkan ini nih. Google Classroom-nya sudah terposting ya, dia otomatis terposting ke Google Classroom. Saya kasih contoh, ini kemarin saya kasih di kelas 10 IPS ya, tugas saya lihat di Muhammadiyah nanti ada tuh. Nah di sini add puzzle diserahkan, diberikan nilai. Ini kita memberikan nilainya di add puzzle, kita nggak ke sini ya. Kita bisa, ini sudah ada tuh nilainya tadi karena sudah dinilai ya. Ini tinggal kita, ini ada yang belum dinilai karena belum selesai, bisa kita ini kan ya, bisa kita kembalikan ke mereka supaya mereka tuh udah tahu kita udah nilai.
Jangan sampai nggak dinilai Bapak Ibu. Kecian anak-anak kita udah kerja tugas nggak dinilai. Kita kasih komen. Komennya apa? Good job. Mantap. Yang nilai 100. Ini supaya cepet aja deh semua. Tapi karena baiknya yang yang nilainya kurang kita kasih komen yang lain, kembalikan. Oke, ini sudah dikembalikan. Sudah ada nilai kelas 10 IPS, tinggal nilainya di sini. Sudah ada nilainya. Tuh, ini yang udah nilai dan nilai. Yang udah ngasih ini, yang udah absen saya nilai. Ini nilai Bapak Ibu ini masih kosong semua nih, udah ada juga yang udah dinilai. Oke, saya kira itu aja dari saya, tutorial dari Edpuzzle di kesempatan kali ini bersama saya Ali Wartalinata. Bye, selamat belajar Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.